Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Boymau, guru pendidikan agama Islam di SDN Pekayon 09 Pagi. Saya merupakan peserta PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500141135. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 SDN Pekayon 09 dengan materi zakat fitrah dan zakat mal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kalau Pak Abdur tanya kabarnya, kalian menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Oleh karena itu, kepada Ananda Royan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin nas. Semuanya. Lahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq.
syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitat yukadzibu biddin, fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailun alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum wa yamna'unal. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la la ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in wasi'a kursiyyuhus samawati wal wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini Pak Abdur akan absen terlebih dahulu. Alisandra, Ananda Putri Serina, Argisna. Kenapa Argisna? Kemana? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Amin ya Rabbal alamin. Arya, Brahmantia, Delia, Edson, Ferli, Gisa, Hikaru. Hikaru kemana? Sakit. Kita doakan juga semoga teman kita cepat sembuh. Khairani, Kanza, Melinda, Muhammad Reza hadir. Muhammad Sultan Hafiz, mana Sultan? Sakit juga. Bulan ini lagi banyak yang sakit. Kita doakan teman kita semoga cepat sembuh. Aziz hadir. Razik, Muhammad Royan, Habibi, Reza Saputra, Nabila, Nadine, Prisa, Raffi, Rizky hadir. Syakira, Ulfa, Zaki, Zalfa. Oke, alhamdulillah sebagian sudah pada masuk.
Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Adur mau cek kerapihan, ya, atau kebersihan. Coba kalian cek kolong meja kalian, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, harus diambil, ditaruh di tempat sampah. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita jaga kebersihan, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Oke, cukup. Kalau sudah, oke. Baik, duduk kembali. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita menyanyikan lagu menyanyikan Garuda Pancasila sebagai nasionalis kita. Oke, kepada Ananda Melinda untuk memandu dirijen di depan. Maju. Oke, semuanya berdiri. Oke, siap. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih kepada Ananda Melinda. Tepuk tangan dong untuk Melinda. Masya Allah, luar biasa. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu biar semuanya semangat. Siap? Siap? Anak-anak tahu ice breaking buka tutup bisa? Bisa. Oke, semuanya ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Lagi 1, 2, 3, buka tutup. Bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan,
gulung digulung-gulung sambil digulung-gulung sambil tertawa. Oke, satu lagi ya. Kalian akan lihat dari arah spidol ya. Kalau Pak Abdur akan mengarahkan spidol ya. Kalau Pak ini apa? Spidol ya. Kalau Pak Abdur tegakkan berarti semuanya berdiri. Kalau Pak Abdur turunin berarti semuanya duduk. Kalau Pak Abdur goyang ke kiri berarti semuanya ke kiri. Kalau ke kanan berarti semuanya ke kanan. Pokoknya ikuti spidolnya. Siap? Siap? Oke, lihat spidolnya ya. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Tapi Pak Abdur akan tanya terlebih dahulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Ada 99. Nah, Asmaul Husna itu kita baca ketika kapan? Siapa yang bisa jawab? Oke, coba Ananda Zalfa. Asmaul Husna dibaca ketika berdoa. Coba Pak Abdur tanya lagi. Asmaul Husna yang kita pelajari ada 5. Oke. Pak Abdur mau tanya tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Siapa yang bisa jawab? Oke, coba Royan. Al-Qayyum artinya apa? Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Berarti kita harus meneladani Asmaul Husna dengan cara Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu dengan apa? Dengan mandiri, belajar sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Pokoknya apapun dilakukan dengan sendiri. Coba satu pertanyaan lagi. Asmaul Husna Al-Bais. Al-Bais artinya apa? Kamu. Siapa? Edsel. Allah Maha membangkitkan. Benar atau tidak? Benar. Allah Maha membangkitkan. Tepuk tangan dong buat Augi. Oke. Baik. Kita akan masuk ke pembelajaran 4, yaitu dengan hidup lapang dengan berbagi. Sebelumnya Pak Abdur ingin jelasin dulu nih tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama apa? Menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Jadi setelah mempelajari bab 4, semua buka bab 4 sudah? Oke. Setelah mempelajari bab 4, kalian mampu untuk menjelaskan arti berbagi dalam Islam. Yang kedua, kalian mampu untuk menyebutkan jenis-jenis berbagi. Jenis-jenis berbagi ada berapa di sini? Ada 4, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kalian menyebutkan keutamaan dan hikmah dari berbagi. Oke. Pak Abdur mau tanya, pernah nggak kalian berbagi? Pernah berbagi. Berbagi dengan siapa? Berbagi dengan teman. Dengan kita berbagi kepada teman, berbagi kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala. Walaupun menurut ilmu matematika berbagi itu hartanya berkurang, tapi kalau menurut hitungan Allah, menurut Allah dan Rasulnya dan bukan berkurang, tapi harta itu bertambah. Bagus. Kita lanjut. Ya, berbagi itu ada 4, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Adapun yang akan Pak Abdur bahas pada hari ini yaitu tentang zakat. Oke. Pak Abdur mau tanya, zakat itu adalah rukun apa? Iman apa Islam? Oke, coba anak-anak sebutin rukun Islam. Yang pertama apa?
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, puasa, yang kelima, berhaji jika mampu. Berarti zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Anak-anak tahu nggak zakat itu artinya apa? Zakat artinya apa? Ayo coba, zakat menurut bahasa apa? Bersih atau suci. Dengan zakat itu akan membersihkan diri kita atau membersihkan harta kita. Ya, Allah akan mensucikan diri kita, akan menghapus dosa-dosa kita dengan kalau kita berbayar zakat. Ya. Kemudian zakat menurut istilah apa? Pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri, menggunakan bahan makanan pokok, ya, bahan makanan pokok sehari-hari. Misalkan kita di Indonesia, makannya apa? Makannya adalah beras, makannya adalah nasi, maka menggunakan bahan makanan pokoknya adalah zakatnya menggunakan beras. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah tertentu, misalkan di tempat Pak Abdur di Kupang sana, itu makanan pokok sehari-hari adalah jagung, maka zakatnya adalah menggunakan jagung. Ya. Kalau misalkan di Arab, di negara Arab sana, mereka makanan sehari-hari adalah apa? Makanannya adalah gandum, berarti zakatnya adalah gandum. Oke, ya. Nah, sekarang hukumnya, Pak Abdur mau tanya, hukum zakat fitrah itu apa? Hukumnya wajib bagi siapa? Wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Nah, dengan kita membayar zakat, ya, berbagi zakat dengan membayar zakat itu kita berbagi atau peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan kita yang tidak mampu, yang nggak mampu kita bantu. Sebagaimana kita mempelajari Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, yaitu yang mampu membantu yang lemah, ya, seperti itu. Nah, ini zakat ini kita peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak mampu. Nah, orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Nah, zakat itu ternyata wajib bagi orang-orang yang mampu. Mampu apa? Mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yaitu sehari semalam, memiliki harta yang lebih. Kalau kurang gimana? Kalau kurang berarti dia tidak wajib zakat, tapi dia apa? Dia wajib mendapatkan zakat. Paham sampai sini? Oke, kemudian diberikan umur di akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Nah, kalau umurnya masih panjang sampai akhir Ramadan terbenamnya matahari, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau sebelumnya Ramadan Idul Fitri tinggal 5 hari lagi orangnya meninggal, kira-kira wajib bayar zakat enggak? Enggak wajib karena orangnya sudah meninggal. Nah, mengeluarkan zakat itu boleh enggak di awal Ramadan? Boleh saja. Tapi untuk yang lebih utama itu adalah di akhir-akhir Ramadan dan sampai batasnya kapan? Sebelum sholat Idul Fitri harus dikeluarkan, ya. Kalau belum dikeluarkan sampai sholat idnya sudah selesai, maka itu bukan zakat fitrah, tapi dihitungnya adalah sebagai sedekah. Oke, kita lanjut.
Nah, syarat wajib zakat. Nah, ternyata orang yang wajib zakat itu ada syaratnya. Yang pertama harus beragama. Pertama dia harus beragama Islam. Kalau yang bukan agama Islam boleh nggak zakat? Nggak boleh. Dia harus beragama Islam. Kenapa nggak boleh orang non Islam nggak boleh bayar zakat? Karena apa? Karena amalannya tidak akan dicatat kecuali dia beragama Muslim, dia wajib bayar zakat, maka dia akan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah balik. Nah, tahu balik? Balik itu apa? Kalau laki-laki ditandai dengan apa? Ditandai dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Kalau dia sudah dewasa maka atau sudah balik maka dia wajib bayar zakat. Kemudian yang ketiga apa? Berakal sehat. Nggak boleh orang gila bayar zakat. Iya, harus orang yang waras. Iya. Kalau orang gila dia nggak boleh sholat, nggak boleh zakat. Yang keempat adalah merdeka. Tahu merdeka? Anak-anak tahu merdeka? Orang yang bebas. Iya, orang yang terbebas. Kalau zaman dulu budak itu adalah orang yang diperjualbelikan, dihukum apa aja. Dia harus nurut. Maka yang bayar zakat itu adalah orang yang merdeka, orang yang bebas. Yang kelima adalah milik penuh. Jadi kalau zakat itu adalah milik penuh, punya hartanya sendiri. Nggak boleh ngambil harta orang lain untuk zakat, apalagi mencuri kemudian zakat. Nah itu bukan, itu malah hukumnya adalah haram. Kalau nyuri bayar zakat itu hukumnya haram. Kemudian yang keenam adalah mencapai nisab. Nisabnya misalkan zakat mal, yaitu kalau emas dia harus mencapai 85 gram. Nisab itu ukuran yang harus dicapai atau batasnya. Kemudian berlalu 1 tahun atau haul, harus 1 tahun lebih, hartanya harus mencapai 1 tahun lebih baru boleh zakat. Kita lanjut. Jenis zakat. Zakat itu ada berapa macam? Ada 2. Zakat apa aja? Zakat mal dan zakat fitrah. Oke. Kalau zakat mal itu dikeluarkan dari harta benda seperti apa? Emas, apalagi? Perak, terus apa? Perniagaan atau hasil pertanian. Ya. Kemudian kalau zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya. Kalian udah pernah zakat tahun lalu? Yang kalian bayar apa? Menggunakan apa? Ada yang pakai uang, ada yang pakai beras. Boleh nggak? Boleh saja. Kalau dua-duanya harus pilih salah satu. Atau misalkan ada 2 orang, dalam keluarga itu ada 2 orang, ayah dan ibu. Ibunya zakat pakai uang, ayahnya zakat pakai beras, nggak apa-apa. Yang penting harus, kalau nanti kita akan bahas tentang takarannya, kalau beras itu berapa, kalau pakai uang itu berapa. Oke? Kita lanjut. Nah, pembagian zakat fitrah ya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan, yaitu menggunakan apa kalau zakat fitrah? Beras, jagung, dan gandum seperti yang sudah tadi Pak Abdur jelaskan di awal. Kita lanjut. Nisab zakat mal. Nah, kalau zakat mal, atau disebut dengan zakat harta. Misalkan punya harta emas harus 85
85 gram. Yang dikeluarkan adalah berapa? Yang dikeluarkan adalah 2,5% ya. Zakat yang dikeluarkan. Punya emas 85 gram, yang dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian perak. Perak itu harus 595 gram. Kemudian hasil pertanian. Kalau siapa di sini yang orang tuanya berkebun? Nggak ada ya. Kalau di tempat Pak Abdur adalah rata-rata adalah pekerjaan sehari-harinya di sana adalah pertanian. Maka kalau petani yang panen beras atau jagung kalau sudah mencapai 527 kg beras atau jagung atau gandum, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Perhitungan zakat. Nah, kalau zakat mal tadi sudah ya, sudah Pak Abdur jelaskan. Kalau zakat fitrah itu berapa? Zakatnya berapa? 2,5 kg atau 3,5 liter. Oke, coba Pak Abdur tanya. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, empat orang, zakatnya adalah beras. Zakatnya adalah setiap orang adalah 2,5 kilogram ya, maaf, 2,5 kilo. Kalau 4 orang berarti berapa kilo? Berarti 10 kilo. Kalau 5 orang berarti berapa? 12,5 kilo. Nah, satu orang adalah mengeluarkan zakat 2,5 kilo atau per orang. Nah, per orang. Atau setara dengan kalau diuangkan berapa menurut Basnas? Berapa? Kalau diuangkan satu orang berapa? 47.000. Adalah 47.000. Boleh enggak 49 atau 50 boleh enggak? Boleh. Kalau zakatnya adalah 4 orang, berarti 50 misalkan tiap orang adalah 50, berarti 50 kali 4 berapa? Berapa? Nah, berarti adalah 200.000 kalau 40 orang. Oke. Kemudian penyaluran zakat. Ya. Penyaluran zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah berapa orang? Ada berapa orang di sini yang berhak mendapatkan zakat? Ada berapa? Ada 8. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta atau atau nggak punya kerjaan. Maka dia nggak punya kerjaan, nggak punya harta, nggak punya emas, ya. Maka dia wajib mendapatkan zakat. Yang kedua adalah apa? Miskin. Orang miskin itu apa? Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, misalnya hari ini dapat minggu ini dapat makanan, minggu berikutnya nggak dapat makanan, maka berarti dia belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia wajib mendapatkan zakat. Kemudian amil zakat. Amil zakat itu apa? Orang yang bertugas mengelola zakat. Nah, misalkan di sini ada Arya sebagai amil zakat, pengelola zakat. Arya bagian apa? Arya bagian nulis zakat. Kemudian ada Augie bagian nimbang beras.
Maka yang orang-orang yang membantu mengelola zakat, maka mereka wajib mendapatkan zakat. Lanjut adalah mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya, baru. Masih baru. Nah, kalau pakai Pak Abdur, dapat enggak? Nah, kalau Pak Abdur udah lama, ya. Karena ini buat orang yang baru masuk Islam. Kalau Pak Abdur udah lama masuk Islam, maka tidak wajib mendapatkan zakat. Orang yang baru masuk Islam, kenapa? Biar mereka merasa, oh saya punya teman, masih dipeduliin sama saudara-saudara muslim, maka akan bertambah keimanannya. Lanjut. Selanjutnya adalah rikob. Rikob itu apa? Usaha memerdekakan budak dengan cara membeli dengan uang zakat. Nah, kalau budak yang tadi Pak Abdur bilang dia belum bebas, kita bisa membelinya atau membebaskannya dengan menggunakan uang zakat. Yang berikutnya, yang keenam adalah gorim. Gorim itu apa? Gorim itu adalah orang yang terlilit utang. Misalnya punya utang sini, utang lagi sana, maka dia dapat zakat. Mudah-mudahan dengan zakat itu dia akan mendapatkan apa? Dia akan melunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah, yaitu apa? Orang yang berjuang di jalan Allah untuk dakwah. Dia menyebarkan Islam, dia menjadi guru ngaji, dia jadi orang penceramah di pedalaman, maka kita bantu dengan zakat. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apa? Orang yang sedang dalam perjalanan untuk perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, orang yang dalam perjalanan atau kehabisan bekal, maka kita bantu untuk mendapatkan zakat. Coba berikutnya. Nah, sekarang manfaat zakat. Manfaat zakat apa? Meringankan beban orang. Nah, meringankan beban orang lain. Nah, dengan zakat kita meringankan beban orang lain. Yang kedua apa? Nah, membersihkan harta dan jiwa. Membersihkan harta kita tadi misalkan kurang berkah akan menjadi berkah. Membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga apa? Mendidik diri agar menjadi orang yang pemurah dan penolong, menjadi orang yang pemurah, murah untuk gampang untuk menolong orang lain. Yang keempat apa? Membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Nah, salah satu sifat terpuji adalah dengan berbagi. Yang kelima, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah itu dengan cara kita mendapatkan nikmat kita berikan kepada orang lain. Yang keenam, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Yang ketujuh, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dengan orang yang tidak mampu. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, Pak Abdur akan bagikan LKPD-nya dikerjakan. Ini ada kelompoknya? Oke, anak-anak sudah selesai? Oke, sekarang Pak Abdur minta tiap kelompok untuk maju mempresentasikan perwakilan. Pak Abdur minta dari kelompok 1, silahkan. Siapa? Melinda, maju. Kemudian kelompok 2, Reza, Khairani, iya, maju. Kemudian Royan, maju. Oke. Dari kelompok 1, 2 sini. Kemudian kelompok 3. Oke, dari kelompok sini bacakan. Berapa nominal uang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah jika di dalam satu keluarga terdapat 5 orang anggota keluarga? Harga 1 kilo beras 10.000. Zakatnya 2,5. Zakatnya adalah 2,5. Berarti berapa itu? 25 kali 5. 25.000 kali berapa? 5. Kali 5 berarti sama dengan berapa? 125. 125. Betul atau salah? Betul. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok 2.
Sebutkan 8 orang yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mualaf, 5. Rikob, 6. Gorim, 7. Sabilillah, 8. Ibnu Sabil. Oke, itu adalah 8 orang yang berhak menerima zakat, ya. Kemudian tugas refleksi, ya. Tugas refleksi ini Pak Abdur, kalian tinggal kasih centang, ya. Misalkan kalau kalian senang, hari ini senang, tinggal kalian centang, atau sesuai tinggal kalian centang. Kalau kalian kurang senang atau kurang bahagia, maka ditulis silang. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mana kelompok 3? Kayak sama aja ya. Tolong diisi dengan cepat. Waktu 2 menit untuk mengisi tugas refleksi. Reza. Ada 8 soal. Diisi cepat ya. Dikasih centang aja. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang zakat atau dengan berbagi. Berbagi itu ada berapa macam? Ada berapa? Ada 4, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ada berapa orang yang berhak mendapatkan zakat? Ada 8. Coba yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, bagus. Sekarang coba Pak Abdur tanya. Pak Abdur tanya berapa zakat fitrah yang dikeluarkan untuk per orangnya berapa? 2,5. Oke. Kemudian bahan makanan pokok yang kita zakatkan ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita dan alhamdulillah kalian juga memahaminya. Nanti minggu depan kita akan belajar pada bab berikutnya, yaitu bab 5. Oke? Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.